Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA 2 dari kelompok 2 yang terdiri atas Najwa Kela Arafah, Novi Ramadhani, dan Deden Hilman. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang generator DC atau generator yang menghasilkan listrik arus searah. Nah, kita kenal dulu sama generator listrik. Nah, apa sih generator listrik itu? Jadi, generator listrik adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanik. Jadi intinya tuh, fungsi dari generator listrik itu mengubah energi kinetik atau mekanik jadi energi listrik. Nah, jadi generator listrik itu jenisnya ada dua berdasarkan arah arus listrik yang dihasilkannya. Pertama ada AC, yang kedua ada DC. Nah, kalau yang pertama itu generator AC. Generator AC itu menghasilkan arah arus listrik yang bolak-balik. Terus kalau DC itu menghasilkan arus listrik yang searah. Bedanya juga ada di ring yang mereka pakai. Jadi kalau generator AC mah ringnya T2 gitu. Terus kalau generator DC itu cuma satu dan itu pun dibagi dua. Kenapa kayak gitu? Kita lihat nanti di animasinya. Nah, terus kita ke prinsip kerja generator DC. Nah, prinsipnya itu berdasarkan pada hukum Faraday. Kita bisa lihat rumus di sini. Min N kali turunan flux per time atau waktu. Nah, dengan kata lain, apabila suatu konduktor memotong garis-garis flux magnetik yang berubah-ubah, maka GGL akan dibangkitkan dalam konduktor itu. Jadi, supaya si generator itu nyala, harus ada GGL. Nah, gimana sih cara ngebangkitin GGL itu? Pertama harus ada konduktor, ada medan magnet, terus ada gerak atau perputaran dari konduktor dalam medan, atau ada flux yang berubah atau memotong konduktor itu. Kita nanti lihat ya di animasinya. Nah, di sini aku udah ngerangkum prinsip kerja generator DC secara ringkas. Ini juga ada gambarnya. Tapi kita langsung ke animasinya aja supaya lebih mengerti. Jadi pertama kita ke videonya. Nah, konfigurasi generator DC itu emang cukup sederhana ya. Pertama kita kenal dulu sama alat-alatnya. Pertama ada stator. Stator itu adalah si magnet-magnet ini terdiri atas kutub utara dan kutub selatan. Nah, si ini tuh fungsinya untuk menghasilkan medan magnet atau menyediakan medan magnet. Terus selanjutnya ada yang namanya armatur atau yang hijau ini. Yang hijau itu namanya armatur. Nah, si armatur ini tuh bakal diputer gitu supaya si GGL-nya itu keluarkan. Tadi kan syaratnya harus ada konduktor. Nah, si armatur ini yang hijau itu sebagai konduktor gitu. Nah, ini diputerin nanti GGL-nya tuh bakal muncul. Terus kita kenalan lagi sama ini, split ring. Tadi kan aku pernah jelasin bedanya antara generator AC sama DC. Nah, bedanya tuh di sini. Kalau di AC itu split ringnya itu 2. Nah, kalau di generator DC ini cuma 1 dan bentuknya tuh kayak kepotong 2 gitu. Nah, lanjut. Jadi fungsi split ring ini tuh fungsinya untuk jadi supaya si arusnya tetap searah. Nah, kenapa si arusnya nggak jadi searah? Nah, kita lihat. Nah, kan kita pengen arusnya searah sepanjang waktu gitu. Nah, kita lihat ya, saat dia nanti muter, terus dia tegak lurus sama si listriknya, si arah arusnya itu jadi berubah. Nah, apa sih yang harus dilakuin? Nah, kita lihat. Nah, kita pasang tadi si ring itu. Jadi si ring itu fungsinya untuk supaya si arah arus listriknya itu tetap searah dan si lampu ini tuh tetap nyala kan. Tadi kita fungsi si generator itu kan untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, kan energi listriknya diubah jadi si lampu itu kan. Si lampunya bakal jadi nyala. Nah, kita lihat ya, ketika dia nanti tegak lurus, ketika udah dipasangin split itu gimana?
Tuh, jadi kan jadi searah lagi ketika tegak lurus. Tadi kan beda ya kalau nggak pakai gap ini, arah listrik arusnya itu jadi nggak searah gitu. Tuh kan, tuh jadi kemana gitu arusnya kan. Nah after itu jadi sebenarnya segitu doang gitu cara kerja arus listrik generator DC. Jadi kita next. Jadi di sini juga yang penting adalah kita harus tahu cara nentuin arah dari si gaya, medan ya. Nah, kita di sini pakai kaidah tangan kanan. Jadi sebenarnya intinya kita bisa lihatnya dari animasinya. Nah, kita lihat ada ibu jari. Ibu jari itu menunjukkan force atau gaya. Kita lihat force, terus jari telunjuk itu nunjukin arah medan magnet atau magnetic field. Terus jari tengah itu nunjukin arah induksi magnet. Nah, kita contoh tesnya ya. Oke, sebentar. Nah, jempol menunjuk ke bawah berarti arah gayanya ke bawah. Terus jadi telunjuk menuju ke arah medan magnet, jadi dari kutub utara ke selatan. Atau dari N ke S kan. Terus arah induksi dari C ke D. Kita bisa lihat itu tadi ya, jadi telunjuknya. Jadi untuk menyimpulkan arah induksi mengikuti jalur A, B, C, D dari kumparan. Kayak gitu guys. Nah, pengaruh komutator split dari kontak DC adalah untuk memastikan bahwa EMF induksi selalu berada dalam satu arah atau gayanya tetap satu arah gitu ya guys. Kita bisa lihat si grafiknya itu cuma searah doang kan, di atas doang atau di bawah doang. Kita bisa lihat ya. Tuh di bawah doang. Kayak gitu. Nah, segitu aja. Terus ada keuntungan ya dari kita gunain si generator DC. Itu pertama, desain is simple. Jadi desainnya simple, terus simple to operate atau simple banget untuk menggunainnya. Terus highly reliable, itu tuh sangat andal. Constant voltable atau kecepatan konstan itu mudah untuk dicapai. Terus speed control is easy, kontrol kecepatannya mudah. Nah, setelah itu pengaplikasiannya itu ada di apa aja sih? Kita bisa lihat di sini. Itu ada booster, ada mesin las, ada isi baterai tata surya. Terus dalam keadaan darurat kalau di rumah-rumah itu tuh pakai generator DC. Misalnya kalau mati lampu gitu pakai generator DC. Nah guys, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.